Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titir Guna dengan nomor induk mahasiswa 2020539189 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu langkah-langkah penelitian ilmiah dalam dalam mengenai rumusan masalah yang baik dan benar. Nah, di sini dengan judul Scientific Inquiry. Scientific Inquiry. Nah, pada gambar ini adalah alur yang benar dalam kita melakukan sebuah rumusan masalah dalam penelitian ilmiah. Nah, pertama itu ada make observation, itu artinya kita melakukan observasi. Ada apa sih yang terjadi masalah dalam lingkungan kita yang sedang kita teliti. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah masalah, terus kita berpikir. Nah, kita pikirkan pertanyaan yang sangat menarik dan bisa menarik khalayak umum. Nah, setelah kita mendapatkan pertanyaan yang baik itu, terus kita melakukan formula hipotesis. Nah, kita meracik hipotesis yang benar, yang baik itu bagaimana. Terus setelah itu kita melakukan penelitian testing prediksi. Setelah itu kita mengumpulkan data dari prediksi tadi. Nah, setelah benar itu terus kita melakukan menghubungkan dengan teori umum yang ada di masyarakat luas, terutama dari para ahli. Selanjutnya, nah, ini adalah gambar orang yang sedang bingung bagaimana sih kita menentukan masalah yang benar atau perumusan masalah dalam penelitian ilmiah yang benar. Karena kalau kita tidak tahu alurnya, maka kita akan bingung. Seperti pada gambar ini, orangnya bingung. Dan selanjutnya adalah beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Ya, yang pertama itu ada karena scientific inquiry itu membuat kita lebih mengetahui atau knowledgeable, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Nah, dengan belajarnya scientific inquiry ini kita bisa merumuskan masalah yang baik dan benar sehingga bisa mudah dipahami oleh masyarakat luas dan tentunya sangat bermanfaat. Terus yang kedua ada menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif, yaitu secara mendetail dan mudah dipahami. Terus yang ketiga ada membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Nah, dengan kita seringnya belajar scientific inquiry, nah kita itu seperti dibiasakan mengungkapkan berdasarkan fakta yang ada, tidak dibuat-buat dan tidak dilebih-lebihkan. Terus yang keempat yaitu memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Nah, kenapa ini bisa memunculkan pengetahuan dan ide yang baru? Karena dalam scientific inquiry ini kita dituntut untuk bisa mencari masalah pertanyaan yang mind blowing atau di luar pemikiran umum. Kita dituntut itu. Dan biasanya ketika kita sudah berikan itu, akan keluar banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sering tidak dipikirkan oleh masyarakat. Nah, karakteristik dari scientific inquiry ini ada 6. Yang pertama itu berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Ya, sehingga dalam scientific inquiry ini tidak boleh kita mengada-ada atau mengurang-urang atau melebih-lebihkan. Jadi harus apa adanya, real dan berdasarkan kenyataan di lapangan. Terus yang kedua ada bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Objektif ini artinya itu kita tidak boleh subjektif. Objektif itu berarti kita berdasarkan masalah apa yang kita teliti, sehingga itu peneliti lain bisa melakukan penelitian yang sama, kondisi yang sama dan bidang yang sama.
Terus yang ketiga ada dapat dianalisis. Nah, adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Terus yang keempat ada bersifat kuantitatif, harus terukur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus yang kelima ada berpikir dedukatif hipotesis. Nah, riset area dedukatif sangat sulit ditemukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Terus yang keenam ada berpikir induktif general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke yang lebih umum dari itu. Selanjutnya ini adalah alur langkah dari penelitian ilmiah yang benar, yaitu yang pertama kita harus mencari permasalahan apa aja sih, yang permasalahan apa yang kita mau teliti. Terus setelah itu kita melakukan pengumpulan literatur. Setelah itu kita melakukan perumusan masalah. Setelah melakukan perumusan masalah, kita harus menentukan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, yaitu metodologi desain. Setelah itu pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka kita akan menganalisis data. Nah, dari data ini akan terjadi hasil penelitian. Nah, setelah penelitian jadi hasil ini, maka akan menjadi refine hipotesis. Nah, setelah itu kembali lagi ke pengumpulan literatur ini. Biasanya setelah ada penelitian ilmiah ini akan terjadi muncul pertanyaan-pertanyaan lagi yang masih berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penetapan permasalahan. Penetapan permasalahan state general problem dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, ungkapkan secara umum atau ide berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Terus yang kedua, pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Harus ada ide yang akan ditemukan untuk menjawab pertanyaan umum yang terjadi di masyarakat. Terus yang ketiga yaitu ada perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Nah, contoh yang pertama itu, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding? Terus yang kedua ada, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Dan contoh yang ketiga, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Nah, penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Dari tiga contoh pertanyaan di atas, jika kita tidak ada data dan teori beserta fakta, maka kita tidak boleh menjawab pertanyaan dari contoh tiga tersebut, karena itu bisa menyebabkan miskomunikasi dan cenderung menimbulkan statement palsu. Terus yang kedua itu pencarian literatur atau conduct literature search, ya disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian jenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Terus yang kedua itu tujuan kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Biasanya kita mengkaji sebuah buku, pelajari buku yang atau jurnal yang dari tokoh-tokoh terkenal dan tentunya valid, sehingga agar tidak terjadi sebuah penelitian palsu gitu loh. Terus yang ketiga ada teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Terus sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya, berupa posisi relatif dari topik, ide, atau problem yang diteliti, dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yaitu terus yang selanjutnya ada buat daftar literatur. Nah,
yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan berupa sebagai teori, teknik, metode, temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Selanjutnya adalah lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan atau menggambarkan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah pada bagian daftar pustaka. Terus yang ketiga itu ada perumusan masalah atau state specific problem. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang sifat umum ke masalah yang lebih khusus. Misalnya, faktor-faktor apa saja sih yang membuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan? Terus faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan? Terus yang ketiga ada contohnya itu adalah apa sajakah yang berkaitan erat dengan pendorong lajunya penjualan suatu produk dan seterusnya. Dengan statement permasalahan di atas banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Seperti contoh saja, bagaimana sih kenapa kita bisa melakukan interaksi melalui WhatsApp padahal tidak ada hubungan secara langsung alias lewat online. Nah, itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, akan muncul beberapa masalah sehingga kita bisa meneliti tersebut. Selanjutnya yaitu desain penelitian atau desain metodologi. Nah, desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex post facto tidak terjadi manipulasi variabel bebas, sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Nah, tujuan utama penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi atau deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat eksplanatari atau sebab akibat. Langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan yang lainnya, seperti setting eksperimen, terus cari instrumen apa saja yang digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, terus tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat, buat daftar langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, gunakan sebagai macam teknik, alat, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Pada tahap kelima yaitu pengumpulan data atau gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama itu jenis data menurut cara memperolehnya. Ya, ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer ini dapat diambil langsung dari proyek penelitian yang berasal sumber asli pertama. Nah, biasanya ini dari wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Terus data sekunder. Nah, data sekunder ini berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lainnya, misalnya perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Terus jenis data berdasarkan sumber data. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Terus yang kedua ada data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Terus yang ketiga ada klasifikasi data berdasarkan jenis. Yang pertama itu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan kualitatif ini dalam bentuk kata-kata yang banyak mengandung makna. Terus yang keempat ada pembagian jenis data berdasarkan sifat data, yaitu ada dua, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ini datanya yang merupakan bilangan asli, sedangkan data kontinu ini adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan seterusnya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya, data yaitu bagi menjadi dua, yaitu data cross section dan time series.
Apa sih data cross section? Nah, data ini adalah menunjukkan pada titik waktu tertentu, misalnya jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusannya bulan April, lulusan pada bulan April tahun 2012. Nah, seperti itu. Data cross berarti itu pada waktu itu secara detail. Terus yang kedua, data time series atau secara berkala. Nah, contohnya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, analisa data atau analis data. Pengolahan data merupakan proses praanalisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama editing data, terus pengembangan variabel, selanjutnya ada pengkodian data, yang keempat cek kesalahan, yang kelima membuat struktur data, terus cek preanalisa komputer, dan yang terakhir ada tabulasi. Nah, analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Nah, interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sudah melakukan penelitian. Nah, dalam tahap ini kita harus bisa menggambarkan hasil pengamatan yang kita lakukan, harus bisa menggambarkan dari pengamatan yang kita lakukan, karena ini sangat berperan banyak dalam hasil penelitian kita. Hasil akhirnya apakah hasilnya bagus atau tidak, biasanya dalam kita menganalisa data ini. Terus yang ketujuh yaitu ada hasil penelitian atau report results. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian, atau harus mampu menginterpretasikannya secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya, karena satu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Tuntaskan interpretasi yang kita buat, bagaimana fakta-fakta tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama adalah kita harus dibuat berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban serta dari permasalahan. Terus review kembali kelemahan-kelemahan yang ada di dalam penelitian, setelah jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Terus rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum, dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak boleh menggunakan kata-kata keraguan? Karena dalam kesimpulan ini merupakan kesimpulan yang dibuat penulis, jadi harus pasti dan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Biasanya itu menggunakan kata jadi dan sebagainya. Terus yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan future research agar orang lain dapat melakukan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Nah, cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.